Halo teman-teman Salsabil Homeschooling, bertemu lagi dengan aku dengan materi pelajaran PPKM dengan bab satu untuk semua, semua untuk satu. Nah, apa sih yang kalian tahu tentang ras? Kalian tahu nggak nih apa yang dimaksud dengan ras? Ras berasal dari bahasa Latin radix yang artinya asal atau akar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ras berarti golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan rumpun bangsa. Ciri-ciri fisik yang umumnya dijadikan dasar untuk mengelompokkan ras antara lain bentuk badan, bentuk muka, bentuk hidung, warna kulit, warna rambut, dan warna mata. Penggolongan berdasarkan bentuk badan, misalnya ada golongan ras yang memiliki tubuh tinggi kecil, ada pula ras yang memiliki tubuh tinggi besar, atau ras yang memiliki tubuh kecil mungil. Pada bentuk muka, yaitu pengelompokan ras berdasarkan bentuk tulang pipi, ada yang menonjol, dan ada yang tidak. Pada bentuk hidung, dinilai dari panjang dan lebar hidung rata-rata sekelompok manusia, ada yang mancung, pesek, dan ada yang biasa ataupun lebar. Pengelompokan berdasarkan ciri fisik, pada warna kulit, itu ada yang berkulit hitam, putih, kuning, atau sawo matang. Ada kelompok manusia yang mempunyai warna tengah, pada bola mata, warna hitam, biru, atau hijau. Sedangkan pada warna rambut dapat dikelompokkan berdasarkan warna hitam dan putih atau kuning. Serta bentuk rambut ada yang lurus, ikal, dan keriting. Kalian tahu nggak nih siapa itu A.L. Kroeger? Nah, aku akan menjelaskan tentang A.L. Kroeger. Beliau adalah seorang ahli yang mengamati perkembangan masyarakat mengelompokkan ras manusia di dunia menjadi 4 bagian. Ada ras Mongoloid, ras Negroid, ras Kaukasoid, dan ras khusus. Coba kalian amati. Untuk rakyat Indonesia, mereka biasanya pada ras yang mana nih dari keempat gambar tersebut? Apakah Indonesia hanya memiliki satu jenis kelompok ras yang tertentu atau terdiri atas berbagai macam ras? Eh, Di Indonesia memiliki semua ras yang terdapat di gambar ini. Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain ras Mongoloid ada di Sumatera, Jawa, Bali, dan NTB. Ada di Kalimantan juga dan Sulawesi. Nah, untuk yang ras Melanesoid itu banyak mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ras Asiatik Mongoloid seperti orang-orang Tionghoa, Jepang, dan Korea tersebar di dalam seluruh wilayah Indonesia. Berikutnya, untuk ras Kaukasoid, yaitu orang-orang India yang di Timur Tengah, ada di Australia juga, Eropa, dan Amerika. Walaupun itu seperti ras di luar negeri, tapi di Indonesia juga ada loh. Kondisi masyarakat Indonesia memiliki beragam ras tersebut dapat menimbulkan konflik yang tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat, tetapi juga merugikan bangsa Indonesia itu sendiri. Sebagai orang beriman, kita percaya bahwa manusia diciptakan sebagai kelompok ras tertentu. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia, apapun rasnya, memiliki harkat, derajat, dan martabat yang sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap warga negara Indonesia harus saling menghormati, saling menghargai, menjunjung tinggi rasa persaudaraan, kekerabatan, dan persahabatan, sehingga terwujud perdamaian sesuai dengan nilai-nilai sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
Jadi teman-teman di sini semuanya, walaupun kita memiliki tinggi yang berbeda dengan teman kita lebih pendek dari teman kita, ataupun warna kulit yang berbeda dengan teman-teman kita, itu tetap sama di mata Tuhan. Jadi kita tidak boleh saling membeda-bedakan, kita semuanya sama. Next, untuk kita tentang keberagaman antar golongan. Nah, aku di sini mau nanya nih, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan golongan? Aku akan menjelaskan tentang golongan itu apa sih, gitu kan. Nah, golongan adalah kelompok-kelompok dalam masyarakat yang didasarkan atas ciri-ciri umum. Dalam masyarakat Indonesia tidak hanya terdapat keberagaman suku, agama, dan ras, tetapi juga keberagaman antar golongan. Ukuran atau kriteria yang menjadi penggolongan lapisan sosial dalam masyarakat tersebut biasanya ada kekayaan, jabatan, pendidikan, dan luasnya ilmu pengetahuan ataupun keturunan. Contoh munculnya golongan sosial dalam masyarakat tersebut disebut biasanya pada keturunan nih ada darah biru, kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Di samping itu ada juga penggolongan lapisan masyarakat berdasarkan ukuran yang menyangkut pekerjaan, profesi, agama, politik, dan lain-lain. Keberagaman antar golongan tidak boleh menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan dalam masyarakat. Sebaiknya, keberagaman antar golongan justru harus menjadi pendorong terwujudnya kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Keberagaman antar golongan harus menumbuhkan kesadaran bagi setiap warga negara akan pentingnya pergaulan demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Contoh, pengusaha-pengusaha besar wajib memberikan bantuan bagi pengusaha-pengusaha kecil. Nah, ini contoh gambarnya kita sebagai manusia harus saling membantu karena kita tidak tahu kapan kita di atas dan kapan kita di bawah. Dalam filosofi roda akan terus berputar. Jadi kita tidak bisa menentukan dengan sendirinya kapan kita mau di atas dan kapan kita mau di bawah. Nah, walaupun adanya perbedaan golongan, namun seluruh warga Indonesia hidup dalam satu ikatan yang kuat, yaitu ikatan sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Demikian semboyan bangsa Indonesia. Nah, di sini selain saling membantu, kita harus sebagai warga Indonesia yang memiliki berbagai macam agama, kita harus memiliki sikap yang toleransi, kita harus saling menghargai antar agama lainnya, dan tentunya untuk saling tolong-menolong, gotong royong, saling membantu kepada orang yang kesusahan. Nah, berikut yang aku jelaskan sebelumnya, kita memiliki lambang burung Garuda yang ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, yang sebelumnya aku pernah bilang, kalau di Indonesia itu terdapat banyak sekali keberagaman, yaitu ada sukunya, agama, ras. Nah, makanya itu kita sebagai bahasa Indonesia jika ingin menjunjung nilai kesatuan dan persatuan, kita harus eh, saling berpikir untuk semuanya sama. Jadi kita meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Demikian pemaparan materi dari saya tentang materi PPKN kali ini tentang satu untuk semua, semua untuk satu. Semoga sangat berguna untuk kalian dan penjelasan saya cukup jelas. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan dan salah kata. Semoga kalian sehat selalu dan semangat terus untuk belajarnya. Tetap jaga kesehatan. Dadah.